Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Elmira Rahman dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus infeksi classical swine fever atau Hokolera dan esophagostomiasis pada babi. Pertama-tama, anamnesa. Peternakan memiliki populasi total babi sebanyak 50 ekor. Terdapat 10 babi yang sakit dan 4 diantaranya mati. Keseluruhan babi belum pernah divaksinasi. Pakan yang diberikan berupa makanan sisa dan ampas tahu. Babi menunjukkan gejala berupa diare sejak 2 hari yang lalu, lemas, berat badan menurun, tidak nafsu makan, demam, dan sering berkumpul di pojok kandang. Untuk kajian patologi anatomi pada kasus infeksi classical swine fever dan esophagostomiasis pada babi akan menunjukkan perubahan berupa pada kulit akan terlihat adanya hemoragi ekimotik pada kulit di bagian abdomen. Lalu perubahan makroskopis pada ginjal terlihat adanya hemoragi peteki pada kapsula ginjal. Lalu untuk gambaran mikroskopis dari ginjal, terlihat adanya hemoragi pada glomerulus ginjal dan juga hemoragi pada septum intertubularis dari ginjal. Lalu untuk perubahan makroskopik tonsil, terlihat tonsil mengalami hiperemi dan juga nekrosis. Lalu gambaran mikroskopis dari tonsil pada gambar ditunjukkan berupa nodul limfoid dari tonsil, di mana bagian A merupakan korona dari nodul limfoid dan juga bagian B merupakan germinal center dari nodul limfoid. Pada preparat mikroskopis ini terlihat adanya perubahan berupa nekrosis pada sel limfosit, di mana intinya mengalami kariolisis yang ditandai dengan hilangnya bagian nukleus. Lalu, perubahan selanjutnya adalah pada organ limfa, di mana pada gambaran mikroskopis terlihat adanya nekrosis pada limfosit dan juga hemoragi. Lalu, gambaran mikroskopis pada organ limfa lainnya adalah pada bagian periarterial lymphatic sheath, di mana pada bagian ini terjadi nekrosis pada sel limfosit yang intinya menjadi piknotik, yaitu mengecil dan juga menghitam. Selanjutnya pada organ limfonodus terlihat perubahan makroskopis berupa limfonodus membengkak dan juga mengalami hiperemi. Limfonodus di sini yang mengalami perubahan adalah pada bagian limfonodus mesenterik. Lalu pada gambaran mikroskopis dari organ limfonodus terlihat organ limfonodus mengalami hiperplasi pada sel retikuler dan juga mengalami nekrosis pada sel limfosit, di mana intinya mengalami nekrosis kariolisis tidak sempurna, di mana nukleus terlihat seperti rongga kosong yang dibatasi oleh membran nukleus. Selanjutnya, organ kolon terlihat perubahan makroskopis berupa nodul pada serosa dan mukosa kolon terlihat mengalami hiperemi. Lalu pada gambaran mikroskopis dari organ kolon terlihat adanya potongan dari larva ketiga Esophagostomum. Selain itu, pada bagian samping larva dikelilingi oleh infiltrasi sel radang berupa sel neutrofil dan juga sel limfosit. Kesimpulan, berdasarkan kajian patologi anatomi, babi mengalami hemoragi peteki dan ekimotik pada kulit, ginjal, dan limpa, serta mengalami nekrosis limfosit pada tonsil, limfa, dan limfonodus mesenterik, serta colitis kataralis. Selanjutnya, kajian mikrobiologi.
Classical swine fever sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Classical swine fever yang termasuk ke dalam famili Flaviviridae dan genus Pestivirus. Virus ini merupakan virus RNA yang beramplop dan memiliki untai tunggal RNA dengan panjang 12,3 kb. Untuk isolasi virus sendiri, dapat dilakukan dengan cara kultur sel menggunakan porcine kidney cell line berupa PK15 atau SK6. Sampel organ yang digunakan dapat berupa tonsil, paru-paru, limfonodus, limpa, dan ginjal. Untuk proses isolasi virus sendiri, pertama-tama dilakukan homogenisasi dan resuspensi sampel jaringan dalam DMEM 10 volume. Untuk isolasi virus, setelah 3 kali siklus Friestau, supernatan terhomogenisasi jaringan dilewatkan pada filter 0,45 mikrometer dan diinokulasikan pada konfluen monolayer PK15. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan karbon dioksida 5% selama 72 jam. Setelah 72 jam post-inokulasi, kultur dipanen dan supernatan diinokulasikan pada konfluen monolayer PK15 baru setelah 2 kali siklus Friestau. Pada tiap kali pasase kultur diverifikasi dengan PCR. Lalu selanjutnya identifikasi virus. Menurut OIE 2008, identifikasi virus dari Classical swine fever dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti RT-PCR, ELISA, dan FAT. Menurut Wirata 2010, teknik RT-PCR sendiri merupakan teknik yang direkomendasikan karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. RT-PCR sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan sampel organ berupa limpa, hati, ginjal, dan usus. Primer yang digunakan adalah VCSFF5, AGR, CC, AG, ACT, GGT, GGCC, NT, AYGA, 3, dan VC SFR5, TTYA, ACC, AC, TTC, TGTT, CT, CA3. Lalu proses dari RT-PCR sendiri, pertama-tama RNA yang sudah diperoleh akan diubah menjadi DNA terlebih dahulu menggunakan reverse transkriptase. Lalu proses PCR sendiri dilakukan dengan 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan juga ekstensi. Pada proses denaturasi, suhu akan dinaikkan menjadi 92 derajat hingga 96 derajat Celcius selama 1 hingga beberapa menit untuk memisahkan untai DNA. Selanjutnya masuk ke proses annealing di mana suhu akan diturunkan menjadi 45 sampai 65 derajat Celcius agar primer dapat annealing ke sekuens komplement dari DNA dari bagian berlawanan dari template yang digunakan. Lalu masuk ke proses ekstensi, di mana suhu akan dinaikkan kembali menjadi 72 derajat Celcius untuk beberapa detik hingga beberapa menit sehingga polimerase dapat mensintesis DNA komplement ke template atau melakukan elongate primer. Lalu hasil dari RT-PCR sendiri ditunjukkan pada gambar, yaitu gel agarose 2% yang diwarnai dengan ethidium bromida, di mana di sini ditunjukkan adanya hasil positif pada sampel nomor 2 dan 3. Di sini ada kontrol positifnya dan di sini kontrol negatif. Nah, di sini terlihat juga pada sampel nomor 1 menunjukkan hasil yang negatif.
Kesimpulannya, berdasarkan kajian mikrobiologi, classical swine fever dapat diisolasi menggunakan kultur sel menggunakan PK15 atau Porcine kidney 15 dan dapat diidentifikasi dengan reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Selanjutnya, kajian parasitologi. Diagnosa dari infeksi esophagus stomum dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses sendiri dapat dilakukan dengan metode apung langsung dan metode McMaster. Kedua metode ini memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan melakukan suspensi telur dalam cairan dengan berat jenis yang lebih tinggi daripada telur, sehingga nantinya telur tersebut akan mengapung ke permukaan. Nah, pada hasil positif dari metode apung langsung dan juga metode McMaster akan ditemukan adanya telur esophagus stomum yang memiliki ciri yaitu berbentuk ovoid, halus, dengan kutub yang membulat hampir sama, dan dindingnya sangat tipis dan tidak berwarna. Telur cacing esophagus stomum sendiri biasanya berisi morula dengan 16-32 sel. Nah, telur cacing esophagus stomum sendiri sulit dibedakan dengan telur cacing Hius strongylus, sehingga untuk dapat membedakan infeksi dari esophagus stomum atau Hius strongylus, pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kultur feses, kemudian nantinya akan diidentifikasi larva ketiga dari cacing. Kultur feses sendiri memiliki prinsip yaitu untuk menyediakan suasana yang sesuai sehingga telur dapat tumbuh dan menetas menjadi larva ketiga. Pada hasil positif dari infeksi esophagus stomum akan terlihat larva ketiga yang memiliki ciri yaitu terlihat pendek, tebal, tubuhnya bergerigi, tidak terdapat proses digitiform, ekornya berselubung panjang dan berfilamen, serta gerakannya lambat. Kesimpulannya, berdasarkan kajian parasitologi, pada babi yang mengalami esophagus stomiasis akan ditemukan adanya telur cacing esophagus stomum pada pemeriksaan feses dengan metode apung langsung dan metode McMaster. Untuk membedakan telur cacing esophagus stomum dan Hius strongylus dapat dilakukan juga kultur feses untuk melihat larva ketiga. Selanjutnya, kajian patologi klinik. Pada babi yang mengalami infeksi classical swine fever dan esophagus stomiasis, gambaran darah akan menunjukkan adanya penurunan pada jumlah eritrosit, di mana penurunan jumlah eritrosit ini sendiri mengindikasikan bahwa babi mengalami anemia. Anemia yang terjadi merupakan anemia normositik normokromik karena kadar MCV dan MCHC masih dalam kadar normal. Anemia normositik normokromik sendiri biasanya berkaitan dengan anemia non-regeneratif atau pre-regeneratif. Pada kasus ini, anemia yang terjadi berkaitan dengan patogenesis dari virus, di mana virus tersebut akan menginduksi dikeluarkannya sitokin proinflamatori yaitu interleukin 1, interleukin 6, dan interleukin 8. Lipopolisakarida dan interleukin 6 akan menginduksi diproduksinya hepsidin oleh hepar. Hepsidin sendiri memiliki tugas untuk menjaga homeostasis dari zat besi, di mana hal tersebut dilakukan dengan cara menekan absorpsi zat besi di intestinal. Hepsidin juga memiliki tugas untuk menonaktifkan ferroportin yang bertugas untuk mengeluarkan zat besi dari sel. Adanya hambatan terhadap absorpsi zat besi di intestinal dan juga pengeluaran zat besi dari sel menyebabkan terjadinya penurunan jumlah zat besi. Adanya penurunan jumlah zat besi ini akan mengganggu proses eritropoiesis karena zat besi yang dibutuhkan untuk melakukan proses eritropoiesis jadi berkurang, sehingga babi dapat mengalami anemia. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya anemia pada babi adalah
defisiensi nutrisi, di mana babi sendiri diketahui mengalami esofagostomiasis, sehingga terdapat investasi cacing esofagostomum pada usus babi yang akan menyebabkan nodul-nodul pada usus babi. Adanya nodul-nodul tersebut akan mengganggu proses penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh babi, sehingga babi akan mengalami defisiensi nutrisi. Defisiensi nutrisi sendiri biasanya akan menyebabkan terjadinya defisiensi zat besi, sehingga zat besi yang dibutuhkan untuk proses eritropoiesis akan berkurang dan mengganggu proses eritropoiesis dan menyebabkan babi mengalami anemia. Lalu faktor lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya anemia adalah adanya gangguan pada ginjal, di mana pada ginjal babi sendiri terlihat adanya hemoragi peteki pada kapsula ginjal, walaupun tingkat keparahan dari perubahan di ginjal ini masih belum diketahui secara pasti. Ginjal sendiri merupakan organ penghasil eritropoetin yang berfungsi dalam eritropoiesis, sehingga adanya gangguan pada ginjal akan menyebabkan gangguan juga pada proses eritropoiesis dan dapat menyebabkan anemia pada babi. Selanjutnya, terjadi peningkatan TPP dan fibrinogen pada gambaran darah babi, di mana hal ini menunjukkan terjadinya hiperproteinemia dan hiperfibrinogenemia. Hiperproteinemia yang terjadi pada babi disebabkan oleh peningkatan fibrinogen di dalam darah. Fibrinogen sendiri merupakan salah satu protein yang ada di dalam darah, sehingga terjadinya peningkatan fibrinogen akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar protein di dalam darah. Fibrinogenemia yang terjadi sendiri merupakan fibrinogenemia absolut karena hal itu dapat diketahui dari perbandingan antara TPP dan fibrinogen, di mana jika perbandingan TPP dan fibrinogen berada di bawah 10, maka hal tersebut menunjukkan bahwa fibrinogenemia yang terjadi merupakan fibrinogenemia absolut yang disebabkan oleh inflamasi atau peradangan. Kemudian selanjutnya terjadi penurunan pada total leukosit, di mana terjadi penurunan pada jumlah neutrofil, limfosit, monosit, serta peningkatan eosinofil. Terjadinya leukositopenia sendiri terjadi akibat terjadinya leukositopenia berhubungan dengan patogenesis dari virus, di mana virus tersebut akan menyebar ke jaringan-jaringan limfoid di dalam tubuh babi. Terjadinya penyebaran virus ke jaringan limfoid akan menyebabkan virus menginfeksi dan melisiskan sel-sel di dalam jaringan limfoid. Lisisnya sel-sel di dalam jaringan limfoid tersebut menyebabkan terjadinya penurunan jumlah limfosit dan juga monosit, atau menyebabkan terjadinya limfositopenia dan monositopenia. Lalu, virus juga diketahui dapat menyebabkan terjadinya depresi sumsum tulang, di mana hal tersebut akan menyebabkan terjadinya gangguan mielopoiesis, sehingga babi akan mengalami leukositopenia. Lalu untuk eosinofilia yang terjadi itu disebabkan oleh faktor parasit, di mana di dalam tubuh babi terdapat investasi cacing esofagostomum di dalam usus. Adanya kontak antara cacing esofagostomum dengan jaringan di dalam tubuh babi, atau lebih tepatnya jaringan pada usus babi, akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah eosinofil atau menyebabkan eosinofilia. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan patologi klinis, babi mengalami anemia normositik, normokromik, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia, leukopenia, disertai dengan neutropenia, limfopenia, monositopenia, dan eosinofilia. Selanjutnya, patogenesis dari infeksi classical swine fever virus dan juga infeksi esofagostomum
speciosa. Faktor predisposisi dari terjadinya infeksi adalah babi yang belum pernah divaksin dan juga belum pernah diberi obat cacing. Lalu, jalur masuknya infeksi dapat melalui kontak langsung atau ingesti maupun inhalasi dari produk terkontaminasi seperti feses dan urin. Selanjutnya, virus yang masuk ke dalam tubuh akan bereplikasi di tonsil lalu menyebar ke limfonodus regional dan melalui pembuluh darah perifer menyebar ke sumsum tulang, limfonodus visceral, dan struktur limfoid yang berhubungan dengan usus kecil dan limfa. Kemudian, virus tersebut akan menyebabkan terjadinya hemoragi peteki atau ekimose pada kulit dan ginjal, limfonodus membengkak dan mengalami nekrosis limfosit, tonsil mengalami fokal nekrosis limfosit pada limfoid nodul, lalu limfa akan mengalami hemoragi peteki dan nekrosis limfosit. Untuk infeksi esophagostomus sendiri, jalur masuk infeksi adalah melalui ingesti larva ketiga infektif, di mana larva ketiga tersebut kemudian akan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus dan berpredileksi di usus besar. Larva ketiga yang masuk ke dalam tubuh kemudian akan bermigrasi menuju ke dalam dinding usus. Kemudian, migrasi tersebut akan menyebabkan terjadinya nodul pada usus dan infiltrasi sel radang. Dari kesemua perubahan patologi yang disebabkan oleh classical swine fever virus dan juga esophagostomus, kemudian akan menyebabkan terjadinya anemia normositik normokromik, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia, dan leukopenia disertai dengan neutropenia, limfopenia, monositopenia, dan eosinofilia. Selanjutnya, kesimpulannya, infeksi classical swine fever dan esophagostomus pada babi dapat menyebabkan perubahan patologi anatomi berupa hemoragi peteki dan ekimosi pada kulit, ginjal, dan limfa, nekrosis limfosit pada tonsil, limfa, dan limfonodus, serta kolitis kataralis pada kolon. Pemeriksaan patologi klinik akan menunjukkan babi mengalami anemia normositik normokromik, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia, leukopenia yang disertai dengan neutropenia, limfopenia, monositopenia, dan eosinofilia. Pemeriksaan parasitologi dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan feses menggunakan metode McMaster maupun apung langsung, serta dapat dilanjutkan dengan melakukan kultur feses untuk membedakan larva ketiga. Sedangkan untuk isolasi virus sendiri dapat dilakukan dengan melakukan kultur pada porcine kidney cell line, dan identifikasi dari virus dapat dilakukan menggunakan RT-PCR. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.